Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang sekali berjumpa dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Ambon Sabda Minggu 5 September 2021, Minggu biasa ke-23 di tahun B. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, saya ajak Anda hari ini, pada hari Minggu ini, kita merenungkan Tuhan menjadikan semuanya baik. Percayalah itu. Iman kita harus ditumbuhkan dalam keyakinan bahwa Tuhan menjadikan segalanya baik. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, bagaimana Anda dan saya mengharapkan Tuhan Yesus memperlakukan kita ketika kita meminta bantuannya? Apa yang kita harapkan daripadanya? Pertanyaan berikut, apakah Anda dan saya mendekati Tuhan dengan ketakutan dan keraguan, atau dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita minta yang sesuai dengan kehendak-Nya akan terjadi? Sebagai orang beriman, kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita tidak pernah mengesampingkan, tidak pernah menolak siapapun yang mendekatinya dengan ketulusan dan iman yang teguh. Dan apapun yang Yesus lakukan, dia melakukannya dengan baik. Dia menunjukkan cinta dan kebaikan Allah dalam segala tindakannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sentuhan Tuhan itu membangkitkan iman dan membawa keselamatan. Itulah yang terjadi dalam Injil, dalam cerita Injil kita hari ini. Ketika Yesus mendekati seorang pria yang tuli dan gagap,
Yesus menunjukkan perhatiannya atas kesulitan dan masalah yang dihadapi pria malang ini. Yesus tidak serta-merta menyembuhkannya. Pertama-tama dia membangkitkan semangat psikologis dalam orang ini. Yesus membawanya ke samping secara pribadi. Tidak diragukan lagi. Yesus mau supaya dia menghilangkan rasa malu. Yesus menghilangkan rasa malu dia dari kerumunan orang banyak yang berisik. Psikologisnya dibangkitkan. Kekuatan itu dibangkitkan daripada dia. Dan kemudian baru Yesus melakukan sesuatu. Yesus memasukkan jari-jarinya ke telinga orang tuli itu dan dia menyentuh lidah orang itu dengan ludahnya sendiri untuk secara fisik mengidentifikasi kelemahan orang itu dan kemudian membangkitkan iman kepadanya. Dan dengan kata perintah, telinga orang malang itu terbuka, lidahnya dilepaskan dan dia berbicara dengan jelas. Ephata. Apa arti penting Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu? Santo Gregorius Agung, seorang bapak gereja dari abad ke-6, dia mengomentari mujizat ini dan dia menulis sebagai berikut. Roh adalah sebutan untuk jari Tuhan. Ketika Tuhan meletakkan jarinya ke telinga orang bisu tuli, dia membuka jiwa manusia kepada iman melalui karunia Roh Kudus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, yang terjadi dalam mujizat tersebut adalah adanya kekuatan yang mengubah, kekuatan dengan cinta dan kasih sayang dari Tuhan. Tanggapan orang-orang terhadap mujizat ini membuktikan perhatian Yesus terhadap orang lain. Dia telah melakukan segala sesuatu dengan baik, menjadikan semuanya baik. Dan itu tanggapan orang atas kekuatan yang mengubah, kekuatan yang datang dengan penuh cinta dan kasih, kekuatan Tuhan. Tidak ada masalah atau beban yang terlalu berat untuk dipertimbangkan dengan cermat oleh Tuhan Yesus. Tuhan memperlakukan kita masing-masing dengan kebaikan dan cinta kasih. Dan dia memanggil kita untuk memperlakukan satu sama lain dengan cara yang sama. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita memampukan kita untuk mengasihi seperti halnya Yesus mengasihi. Apakah Anda dan saya menunjukkan kebaikan dan belas kasihan, cinta kasih kepada orang di sekitar kita? Apakah kita memperlakukan mereka dengan penuh perhatian seperti yang Yesus lakukan? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dunia sedang dilanda krisis sentuhan kasih. Mari kita sebagai murid Tuhan, Anda dan saya, kita keluar dari zona nyaman kita. Kita sentuh sendi-sendi kehidupan sesama di sekitar kita dengan kebaikan dan cinta kasih yang sumbernya dari Tuhan sendiri. Tuhan pastinya senantiasa mendampingi dan memberkati kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Nyalakan hati kami dengan cinta dan kasih sayang. Biarkan kami selalu memperhatikan kebutuhan orang lain, sehingga kami dapat menunjukkan kebaikan kepada mereka. Jadikan kami saluran belas kasihan dan kedamaian-Mu, agar kami dapat membantu orang lain menemukan kesembuhan dan keutuhan dalam diri-Mu. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga.
kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.